Ada seorang wanita nih yang berbaik hati di waktu dia masih SMP kepada seorang lelaki dengan memberikan uang 5.000 karena kasihan gitu. Kemudian si cowoknya ini tuh dia tuh obsesi, cinta atau gimana ya? Tapi kayak aku jadi bingung, jadi penasaran mungkin perilaku yang kemudian terjadi 10 tahun dia meneror itu. Nah itu menurut saya dari literatur yang saya baca juga itu termasuk dalam obsessive love atau cinta yang terobsesi gitu. Halo Sobat Winca, bertemu lagi nih sama aku Intan di podcast Psikologi Indonesia. Nah Sobat Winca, kali ini aku gak sendirian nih, aku ditemani temanku seperti biasa. Halo, aku Elis, masih ingat aku? Masih dong ya, masa udah lupa? Siapa tahu. Nah Sobat Winca, hari ini aku punya pembahasan yang menarik banget nih. Karena kemarin Elis tuh baru aja cerita sama aku terkait kasus yang akhir-akhir ini tuh lagi viral ya Elis ya. Oh iya betul banget. Ini aku pengen kamu nyeritain ke Sobat Minca sebenarnya Elis. Mungkin boleh diceritain lagi nih kasus yang kemarin kamu ceritain ke aku. Iya. Mungkin Sobat Minca sempat pernah dengar ya tentang kasus yang teror karena ada seorang wanita nih yang berbaik hati di waktu dia masih SMP kepada seorang lelaki dengan memberikan uang 5.000 karena kasihan gitu. Kemudian yang terjadi malah 10 tahun kemudian itu selama 10 tahun itu terjadi teror gitu. Jadi dari pihak laki-lakinya memberikan teror kepada pihak perempuannya gitu. Mungkin karena salah mengartikan ya. Salah mengartikan perilaku, kemudian jadi menumbuhkan emosi yang salah, kemudian malah menjadi obsesi. Gitu. Iya. Itu viral banget itu di X. Lucu ya sebenarnya Elis ya. Maksudnya kayak 5.000 gini mas, gimana ya, ternyata kayak ada gitu ya yang dikasih 5.000 dan kemudian tadi Elis kan sebut obsesi gitu. Iya. Nah aku tuh jadi penasaran nih sebenarnya si cowoknya ini tuh dia tuh obsesi, cinta atau gimana ya, tapi kayak aku jadi bingung, jadi penasaran mungkin perbedaannya gitu. Ini kan secara Elis pasti lebih paham nih daripada aku nih terkait obsesi, cinta dan gimana sih ciri-cirinya sama cara kita untuk membedakannya gitu. Mungkin boleh sambil diceritain deh Elis. Iya, oke. Kalau tentang 5.000 dulu nih. Coba kalau Intan nih aku kasih 5.000, kira-kira Intan langsung kayak menganggap aku itu seorang penolong gitu kah? Kayaknya kalau dikasih 5M ya. Betul, kalau 5M gitu pasti kita baru iya obsesi kayaknya nih 5M terus ngasihnya seminggu sekali. Waduh, dia ngasih siapa tuh? Waduh, ya gimana mungkin dari Sobat Minca dia mau? Gak boleh. Iya, nah itu kan sebenarnya kalau kita lihat fenomena itu sudah kayak di luar suatu yang normal gitu. Misalnya ada garis normal itu kayak udah melebihi batas normal gitu ya. Ketika seseorang dikasih 5.000 kemudian memberikan respon yang berlebihan sampai kemudian memandang bahwa itu adalah perasaan seperti cinta, oh berarti perempuan itu cinta sama aku nih gitu. Nah itu kan sesuatu yang salah mispersepsi di situ. Nah perilaku yang kemudian terjadi 10 tahun dia meneror itu, nah itu menurut saya dari literatur yang saya baca juga itu termasuk dalam obsessive love atau cinta yang terobsesi gitu. Nah, obsessive love itu apa sih sebenarnya? Cinta yang terobsesi itu adalah kondisi di mana kita itu terobsesi pada sesuatu atau seseorang yang merupakan target kita, gitu ya. Kalau dalam kasus yang tadi di berita itu, ya kemudian jadi tergila-gila gitu ya, tergila-gila pada perempuan itu, mungkin karena perempuan itu dia nilai si laki-laki itu menilai bahwa perempuan itu sangat baik, sangat cantik, udah baik, perhatian kayak gitu. Nah jadi kemudian masalah mengartikannya di situ. Nah kemudian menjadi obsesi yang tergila-gila gitu. Dan tadi sempat juga Intan tanya ya, kemudian bedainnya itu gimana sih gitu. Iya. Nah
kita perlu tahu ciri-cirinya dulu nih Intan. Oke. Kalau cinta yang terobsesi itu kayak gimana ya? Mungkin kita bisa langsung Sobat Minca, kita di sini bisa langsung mengidentifikasi ya dalam pengalaman hidup kita mungkin. Siapa tahu pernah ada punya pengalaman serupa juga gitu. Atau jangan-jangan kita salah seorang pelakunya nih. Aduh. Ya, nih ciri-cirinya Nggak apa-apa, sebagai refleksi ya Elis ya iya. mungkin. Jadi nanti di kemudian hari mungkin bisa dikurangi perilakunya tersebut. Nggak apa-apa kalau kita sadar dari sekarang malah bagus ya. Betul. Ya, yang pertama itu adalah kondisi yang terobsesi, tergila-gila. Jadi perasaan cinta yang seperti berlebihan gitu ya. Kayak misalnya kita waktu awal-awal jatuh cinta sama seseorang gitu ya, falling in love gitu kan rasanya kayak cinta banget, senang banget, berbunga-bunga gitu. banget ini ya. melebihi dari itu gitu. Oh. Nah, ini kan melebihi dari itu. Kemudian ada ciri-ciri lainnya lagi tuh adanya posesif yang berlebihan juga. Gimana tuh? Nah, contohnya seperti kecemburuan yang berlebihan, kecemburuan yang delusional. Maksudnya kecemburuan yang delusional itu yang gimana? Ya sebenarnya tidak ada sesuatu yang misalnya ini pada pasangan ya, kejadian obsessive love kan tidak hanya seperti pada berita itu saja, tapi pada orang yang sudah mengikat janji dalam pacaran atau pernikahan itu juga bisa saja terjadi obsessive love gitu ya. Nah, kecemburuan yang delusional itu ya kecemburuan yang ketika kita itu cemburunya berlebihan, menganggap bahwa itu sesuatu yang misalnya saya dan Intan gitu ya. Kecemburuan delusional saya adalah saya melihat Intan itu main sama cowok gitu. Kok jadi kita berdua ya? Mending contohnya yang lain aja kayaknya. Yang Mungkin lain aja deh. Elis dan pasangan aja. Aku sama suamiku aja deh. Gitu ya. Aku sama suamiku, aku cemburu sama suamiku. Padahal suamiku ya, misalnya kerja ya wajar ketemu cewek, ketemu cowok, ketemu cewek banyak gitu kan ya wajar. Nah, dengan pertemuan antara cowok dan cewek aja tuh bagi saya sudah sesuatu yang salah. Bagiku sudah sesuatu yang salah. Nah, itu adalah kecemburuan yang delusional. Padahal kan ya namanya kerja ya pasti ketemu ya. Nggak mungkin makhluk di dunia ini tuh hanya yang satu jenis dengan kita aja. Pasti kan ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, contohnya delusional seperti itu. Kemudian juga adanya rasa ingin mengisolasi pasangannya. Jadi pasangannya itu adalah miliknya gitu. Atau tidak harus pasangan ya, target yang dia cinta itu adalah miliknya sepenuhnya. Kemudian ingin mengisolasi dia itu untuk wanita itu adalah untuk aku gitu misalnya. Jadi kayak nggak boleh temenan sama yang lain gitu ya Elis ya? Boleh sampai di tahap itu berarti. Sampai ke situ juga. Atau juga bisa ciri-cirinya itu seperti manipulatif ya, dengan berbagai taktik, strategi. Dia ingin supaya hubungan ini itu membuat misalnya pasangannya takut, membuat pasangannya itu tidak berdaya di hadapannya dan menyerahkan hidupnya untuk dia misalnya kayak gitu. Itu juga. Kemudian sampai ke perilaku penyimpangan seperti menguntit, diikuti dan itu terjadi ternyata ya pada kasusnya yang di berita itu gitu. Karena 10 tahun itu ternyata dari keterangannya si korban dia sampai diikuti bahkan ke arah rumahnya kayak gitu. Itu cukup mengerikan ya. Padahal mereka tidak ada konsen untuk saling mencintai atau punya hubungan tertentu kan sebenarnya tidak ada. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya dulu. Berawal dari 5.000 ya sampai menjadi 10 tahun gitu. Ya, sampai jadi 10 tahun. Oke. Nah, tadi kan dari Elis juga sudah menyebutkan nih ciri-ciri dari cinta yang obsesi gitu. Nah, mungkin aku jadi penasaran sebenarnya. Tadi kan ada sempat disebutkan garis normal gitu. Nah, mungkin sekalian boleh dong Elis disebutkan gimana sih cara kita menilai orang lain itu tuh cinta sama kita yang dalam tanda kutip normal-normal aja, sama mungkin gimana cara kita bisa sadar gitu bahwa cinta ini tuh cinta yang obsesi gitu sih. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu cinta yang normal nih. Siap. Mungkin kita kebanyakan dari kita tahu gitu ya. Siap-siap mencatat ya Sobat Minca. Nah, cinta itu kan adalah perasaan kasih sayang kita, perasaan pengertian kita terhadap pasangan, kemudian perasaan ingin memperhatikan, peduli, kemudian juga adanya kepercayaan, komitmen, saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu adalah perasaan cinta, adanya kekhawatiran, rasa rindu. Nah, itu perasaan cinta. Nah, tapi pada kasus obsesi itu yang terjadi adalah pelanggaran terhadap batas-batas itu gitu. Ya, entah apa yang dilanggar, misalnya kepada komitmennya yang dilanggar atau tidak ada komitmen sama sekali tapi hanya
perasaan cinta satu arah. Nah itu juga bisa jadi obsesi arahnya gitu. Nah mungkin lebih dalam lagi nih kita perlu belajar tentang triangular cinta. Penasaran gak tuh triangular cinta? Intan pernah dengar? Pernah waktu kuliah sih pernah denger ya Elis ya. Anak psikologi ya soalnya. Ya, oke, triangular cinta ini dibawa oleh Robert gitu. Nah, teman-teman dari tim boleh minta tolong di-share tentang triangular. Nah, ini dia triangular cinta. Jadi triangular cinta ini mendeskripsikan bahwa cinta itu terdiri atas 3 komponen. Nah, 3 komponen itu ada intimacy, ada passion, dan ada komitmen. Nah, jika dalam perasaan cinta kita ini tidak memiliki 3 komponen itu, atau hanya memiliki salah satu, atau hanya memiliki satu aja dari 3 komponen ini, maka itu bisa menjadi suatu bentuk cinta yang lain gitu. Nah, contohnya kalau tadi yang kita bahas ini kan tentang obsessive love ya. Nah, obsessive love itu kalau di psikologi bisa mengarah pada infatuation atau passion, bahwa cinta itu hanya terdiri atas passion. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat tuh di situ yang bagian segitiga paling kiri bawah ya, itu kan ada passion. Passion itu adalah gairah. Nah, ketika cinta kita ini menjadi obsesi, itu komponen dalam perasaan kita itu hanya ada gairah saja, tapi tidak ada intimacy dan tidak ada komitmen. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang ada di berita itu kan kita bisa membedah ini ya, bahwa yang dimiliki oleh si laki-laki itu hanya gairahnya saja, hanya perasaan sukanya aja, hanya keinginannya menggebu-gebu, tergila-gilanya dia, tapi dia tidak memiliki intimasi. Intimasi itu apa? Suatu ruang untuk kita berhubungan, menjalin kedekatan ya, misalnya kayak Intan sama pacarnya gitu ya, kemudian punya intimasi, pacaran lah, jalan-jalan, kedekatan kayak gitu. Nah, kemudian juga pada berita itu kita lihat tidak ada komitmen. Komitmen ini kan bicara tentang konsen ya, konsen di mana adanya persetujuan kedua belah pihak untuk saling mencintai, kemudian saling mempercayai gitu, dan membangun tujuan. Yang contohnya kalau saya gitu, selain karena sudah menikah, selain ada passion, intimacy, yang perlu ada komitmen, di mana ada konsen satu sama lain untuk menjalin hubungan saya dengan suami, kemudian ada kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam rumah tangga. Nah, itu adalah komitmen. Nah, di dalam berita itu, kasus yang ada di berita itu, si laki-laki ini hanya memiliki passion atau gairahnya saja. Jadi itu sama seperti infatuation atau tergila-gila ya, terobsesi itu tadi gitu. Nah, jadi pentingnya kita itu ketika mencintai seseorang, kita harus memiliki 3 komponen ini, yaitu passion, intimacy, dan komitmen gitu. Nah, ini sebenarnya ada banyak jenis cinta yang lain sih, seperti ya, tapi mungkin dibahasnya lain kali ya. Nanti waktunya penuh nih sama materi ini gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin tidak hanya ketika kita mencintai orang lain saja, tapi ketika kita dicintai orang lain, mungkin kita juga sambil membaca nih, kira-kira pasangan kita tuh sudah memiliki 3 komponen ini atau belum sih gitu. Apakah pasangan kita ini obsesi dengan kita atau enggak ya, ataukah cintanya ini sudah normal atau belum. Nah, kalian bisa sambil mengidentifikasi sendiri gitu secara personal, tetapi kita sekali lagi nggak boleh self judgment ya gitu, atau self diagnose gitu, nggak boleh gitu ya. Ini hanya untuk Intan, biar tahu aja gitu ya gitu, tapi bukan berarti kemudian kalian self diagnose kemudian ngecap pasangan kalian apa gitu. Wah, dia obsesi nih. Nah, itu jangan ya Sobat Minca ya gitu. Nah, misalnya kalian sudah merasa ada tanda-tanda yang salah nih dalam kehidupan berpasangan kalian, ya kalian bisa carilah psikolog terdekat gitu. Di psikologi Indonesia juga ada kan, mau curhat-curhat bisa sama kita. Betul. Ada timnya sendiri nanti kayak gitu. Ya, yang penting itu sih. Oke, bener banget sih sebenarnya Elis tadi sempat bilang sama Sobat Minca bahwa kalau memang udah ada kayaknya kok gini ya, kayaknya kok gini. Nah, dari kayaknya ini Sobat Minca mungkin boleh nih cari bantuan profesional atau mungkin cerita-cerita sama profesional. Nah, tadi balik ke yang segitiga tadi, aku tiba-tiba kayak keinget, tapi mungkin kita bahas lain waktu aja sih. Kayak tadi Elis mau bahas lain waktu gitu. Tiba-tiba malah dapat materi baru nih Elis, terkait tentang cinta kita kepada idol. Tapi nanti aja mungkin ya. Menarik ya sebenarnya itu. Menarik banget itu. Mungkin jadi dapat materi baru nih Sobat Minca. Di podcast selanjutnya ya. Iya, di podcast selanjutnya nanti kita bahas ya Elis ya. Oke, bisa. Oke, back to topic ya, yang obsessive love nih. Aku tadi jadi sedikit penasaran sebenarnya.
mungkin kan orang itu dari awal bisa aja dia orangnya nggak seperti itu tuh, maksudnya bisa aja dari awal dia tuh bukan orang yang obsesi gitu, tapi mungkin ada faktor-faktor nih yang bisa menyebabkan. Nah sebenarnya di dalam penelitian atau mungkin di jurnal psikologi yang pernah Elis baca mungkin ya, ada nggak sih yang pernah membahas hal itu gitu, jadi kayak entah proses kognitifnya atau proses emosinya gitu, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tuh bisa nih mengalami cinta yang obsesif gitu. Oke, ya. Nah, kalau kita balik lagi tentang cinta yang normal nih, cinta yang normal. Nah, ketika kita falling in love atau jatuh cinta, itu kan ada otak kita itu merilis atau mengeluarkan hormon oksitosin nih. Hormon oksitosin itu kan membantu kita untuk lebih mudah merasa bahagia, kemudian juga menurunkan kadar serotonin sehingga kita memiliki rasa khawatir terhadap pasangan, kemudian punya empati, kemudian dapat meningkatkan kelekatan dalam emosi antar pasangan kayak gitu ya. Nah, dalam kasus obsesi komponen-komponen ini tadi itu tidak seimbang gitu. Mungkin bisa jadi ada kondisi emosional yang terlalu menekan, yang kemudian membuat ini jatuhnya malah ke obsesi gitu. Jadi kekhawatirannya berlebih dan lain-lain. Nah, tapi selain itu juga ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi juga. Dari studi-studi yang ada itu seperti gangguan-gangguan kognitif, seperti gangguan persepsi, kemudian juga gangguan memori, gangguan-gangguan neuropsikologis. Itu juga bisa mempengaruhi keadaan dari seseorang yang kemudian jadi obsesi. Tapi nggak mesti orang yang obsesi itu punya gangguan misalnya cedera otak gitu ya, nggak mesti. Itu tidak selalu, cuma ya memang ada beberapa faktor yang kemudian bisa mempengaruhi walaupun tidak selalu seperti itu gitu. Oke, menarik nih. Ini sebenarnya kalau kita dalami lebih lanjut menarik banget ya, Elis ya. Cuman mungkin kita sambil lanjut aja nih, nanti mungkin kalau misal dari Sobat Minca ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kita bisa nih ya membahas lebih lanjut lagi di podcast selanjutnya nih. Oke, nah tadi kan di awal-awal aku sempat bilang nih ke Sobat Minca Elis, kalau Elis tuh cerita terkait yang kasus kriminal itu ya, kasus kriminal yang kemarin Elis ceritain ke aku itu Sobat Minca. Nah aku jadi pingin membahas ini gitu Elis, jadi mungkin kita bahas lebih lanjut kali ya dari yang tadi sudah Elis jelaskan ke aku dan Sobat Minca juga terkait obsesi cinta dan faktor-faktornya dan lain-lain. Mungkin gimana ya, mungkin kita bisa bahas sedikit atau bahas lebih lanjut tentang dampak kriminal apa aja sih sebenarnya yang bisa timbul dari obsesi cinta gitu. Mungkin dari kasus yang baru-baru aja atau mungkin dari yang kasus yang dulu-dulu pernah ada, atau sama bagaimana sih obsesi itu bisa mempengaruhi perilaku si orang tersebut gitu. Ya, oke. Nah, obsesi ini kan dampaknya luas nih. Ya tidak selalu berujung pada kriminal, tapi yang paling berbahaya itu jika berujung pada kriminal itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat satu persatu nih dampaknya dari obsesif itu sendiri, untuk dirinya sendiri yang pasti kan ada perubahan kepribadian yang mungkin sebelumnya orangnya tidak seperti itu kemudian menjadi seperti itu. Kemudian dampaknya dari perubahan kepribadian itu cukup luas ya. Misalnya dia jadi punya masalah dalam interaksi sosialnya dengan teman-temannya atau beradaptasi dengan lingkungannya jadi sulit juga. Nah kemudian selain itu, di luar itu lagi dampak yang lebih luas lagi yaitu pada targetnya, pada target atau pada objek cintanya itu gitu. Yang pastinya kan orang yang diberikan paparan obsesi itu pasti mereka akan agak mendapatkan tekanan yang besar juga. Tekanannya bisa banyak hal ya. Contohnya kalau dari berita itu si perempuan itu ya, si Nimas itu kan dia sampai mendapatkan teror berupa chat terus menerus gitu, dihubungi terus menerus. Jadi kayak kompulsif, komunikasi yang kompulsif gitu, komunikasi yang terus menerus tidak berhenti, dan itu kan mengganggu ya, pasti mengganggu targetnya atau objeknya. Betul. Nah kalau nggak salah itu bahkan si pelaku, si Adi kalau nggak salah namanya ya, Adi. Si Adi ini tuh sampai membuat berapa ratus nomor gitu untuk gangguin ya, akun gitu ya, untuk gangguin, gangguin gitu, demi gangguin ya. Mungkin bagi si Adi itu bukan gangguin, tapi bagi orang lain kan jadinya itu gangguin, bener. Ya, nah kemudian itu juga pasti di sisi Nimas itu ya
sudah terganggu banget hidupnya tuh, diteror terus tiap hari. Kemudian diuntit si Adi ini menguntit si Nimas ya. Itu kan jadi perasaan aman, kehilangan perasaan aman. 10 tahun ya. ya. Selama 10 tahun loh itu. Wow, gila. Berarti dari sejak SMP sampai sekarang sudah usia berapa? Udah kerja mungkin ya Udah mereka 29 ya. mungkin iya, ya. Kalau ini iya benar 29. Nah, sampai diikutin ke rumahnya, kemana-mana tiba-tiba kayak ada yang mengintip gitu kan, jadi perasaan amannya menjadi hilang gitu, kehilangan rasa aman gitu si perempuan ini, si Nimas ini. Kemudian juga dampaknya bisa mencelakakan juga. Ya, misalnya ternyata dari menguntit itu sampai melukai ya, itu kan atau sampai kemudian menyekap karena ada perasaan ingin mengisolasi. Nah, mungkin ini bukan kasusnya Nimas ya, tapi mungkin kasus-kasus lain karena ada yang sampai seperti itu juga karena obsesi itu. Mungkin teman-teman atau sobat Mica bisa lihat di film-film, banyak sekali itu sebenarnya film-film tentang obsesi ya. Benar-benar. Sampai pingin mengisolasi targetnya, dibawa ke dalam rumah dan nggak boleh dikeluarin gitu. Itu kan banyak banget tuh filmnya ya, sampai seperti itunya gitu. Kemudian dampaknya kalau dari kasus Nimas ini, si Adi ini kan sampai dilaporkan ke polisi dan memang sudah dikategorikan dalam tindakan kriminal karena juga melakukan pelecehan seksual kan dia. Jadi dari chat-chatnya itu juga ada banyak sekali pelecehan seksual. Oke. Dari situ kemudian sepertinya kalau tidak salah itu 6 tahun penjara, bisa mendapatkan resiko 6 tahun penjara gitu. Nah, tapi saya nggak tahu tuh udah diputuskan atau belum ya. Tapi dari berita yang terakhir aku lihat itu arahnya itu ke situ, dipenjarakan. Nah, jadi kan dampaknya ngeri banget tuh. Jadi misalnya sobat Mica merasa bahwa dirinya terobsesi pada sesuatu, ya lebih baik kita memiliki kontrol diri ya, Intan ya. Betul. Kontrol diri, kontrol emosi, terus perbanyak refleksi diri juga. Kemudian juga jika ada rekan kita atau orang-orang di sekeliling kita yang ternyata ada kecenderungan untuk obsesif nih, nah itu mungkin kita bisa sambil mengingatkan juga kan, gitu, sambil merangkul gitu. Mungkin mereka itu bisa jadi kayak gitu karena punya trauma-trauma. Nah, ini mungkin yang tadi agak lupa aku jelasin di faktor-faktor yang dapat nyebabin itu, salah satunya itu trauma gitu. Jadi adanya mungkin trauma di masa lalu, di masa kecilnya yang mungkin belum terselesaikan, atau mungkin bukan trauma di masa kecilnya tapi ya di masa lalu aja. Misalnya sekarang umurku 30 tahun, kemudian aku punya trauma di tahun di waktu SMA gitu mungkin ya. Ketika saya SMA atau ketika aku kuliah dulu. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi ada trauma-trauma seperti itu. Nah, itu pentingnya sebenarnya ketika kita mengalami masalah depresi, ada orang lain yang membantu kita, meluruskan kita kan akan lebih baik gitu. Jadi hasil akhirnya mungkin tidak sampai ke obsesi, tidak sampai ke penyimpangan perilaku gitu. Nah, kemudian selain mau pemingat ya Intan ya, selain apa tadi trauma, itu mungkin juga ada terkait masalah kelekatan, pola pengasuhan, itu juga sama orang tua ya ini. Betul, iya. Jadi mungkin adanya pola pengasuhan tertentu yang mungkin tidak agak berbeda gitu ya. Nah, kemudian itu menjadi membentuk perilaku yang salah. Jadi seperti mungkin si Adi ini jadi menganggap karena mungkin dari dulunya tidak pernah tidak pernah ada orang yang memperhatikan mungkin, tapi ini hanya asumsi saya pribadi. Sekali lagi ya, bisa jadi tidak ada yang pernah memperhatikan, kemudian ada sekali ada yang kasih 5.000 gitu, dia langsung benar-benar hatinya itu sangat seneng banget gitu, mungkin ya seneng banget gitu ya. Di sisi itu dia mendapatkan emosi positif, itu adalah hal yang baik. Cuma itu karena banyaknya mungkin ada masalah-masalah di masa lalu, trauma, atau mungkin ada gangguan persepsi dan hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi mengarahkan si Adi ini ke perilaku yang obsesif itu tadi. Menarik. Ini kisah dan ya berita yang memang cukup viral ya, Elis ya, dan memang cukup ngeri sih sebenarnya kalau misalnya didengar atau misal kayak tahu ceritanya dari awal gitu tuh cukup ngeri. Dan ya sempat kayak membayangkan kalau aku yang jadi Nimas gitu. Iya. Pastinya cukup takut sih kalau seperti ini. Nah,
Mungkin lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya gitu buat Elis. Aku tuh jadi penasaran. Berarti kalau misalnya ini dari sisi Adinya ya, tadi kan kita udah berbicara dari sisi Nimasnya nih, terkait yang dia dikuntit, dia di apa gitu. Nah kalau dari sisi Adinya sendiri kan berarti dia mengalami apa ya istilahnya, delusi mungkin ya, atau kayak bayang-bayang yang nggak nyata gitu sama dari cinta ini gitu. Nah mungkin aku jadi pingin tanya arti dari delusi yang apa ya, terkait sama obsesi love ini gitu. Jadi gimana sih proses atau kayak apa ya? Ya proses kognitif, proses emosi yang terjadi dalam kasus obsesi ini yang berkaitan sama delusi gitu. Iya, oke, benar sekali Intan. Jadi delusi itu sendiri adalah keyakinan yang tidak masuk akal, keyakinan yang salah, bisa dikategorikan salah gitu terhadap sesuatu hal atau terhadap seseorang, meskipun dia itu sebenarnya sudah mendapatkan bukti bahwa itu tidak nyata gitu. Gitu ya. Contohnya di luar contoh Nimas, contoh Hadi ya. Ya mungkin ketika saya misalnya contohnya ada seorang anak sekolah gitu, kemudian meyakini bahwa temannya itu jahat sama dia gitu, padahal sebenarnya ya nggak ada bukti juga temannya itu jahat atau temannya itu sampai ingin melukai dia gitu. Nah mungkin ada apa ya, semacam delusi yang kayak ini orangnya jahat nih, nggak mau membayangkan yang enggak mungkin ya, enggak gitu. Nah itu juga termasuk delusi. Nah yang lebih parahnya lagi kan seperti kasusnya Adi ini ya, dimana si Adi ini tuh jadi dia meyakini bahwa Nimas ini adalah pasangannya. Padahal buktinya juga sudah jelas gitu. Dia mau tanya ke temennya pun juga temennya pasti jawab, Nimas tuh siapa, bukan pacarmu gitu. Pasti kan gitu. Harusnya ini asumsi lagi. Nah kemudian dan Nimasnya sendiri kan juga sudah pasti pernah bales lah itu, pernah bales bahwa jangan ganggu aku lagi kan, aku bukan siapa-siapa, dulu aku cuma bantuin cuma ngasih duit 5.000 ya karena kasihan aja gitu. Pasti kan juga sudah pernah memberikan penjelasan itu gitu kepada si Adi gitu, tapi si Adi kan tetap berpegang teguh pada keyakinannya yang tidak masuk akal itu gitu. Nah itu adalah contoh delusi gitu yang terkait dengan obsessive love ya gitu. Nah kemudian kenapa sih delusi ini bisa terjadi gitu dalam kehidupan seseorang? Kalau boleh dijelasin nih dari salah satu teori yang ada di persepsi gitu, mungkin bisa terjadi karena adanya gangguan pemrosesan dalam memprediksi sesuatu gitu. Jadi misalnya nih kita itu kan dalam mengolah informasi, kita itu menerima input dari luar ya. Itu kan diolah oleh sensori kita, kayak mata atau oleh telinga kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu kan menjadi data untuk kemudian kita memprediksi itu apa sih, itu variabel apa sih, itu hal apa sih yang terjadi gitu. Nah di delusi ini yang terjadi adalah kesalahan dalam memprediksi itu gitu. Jadi ketika melihat atau ketika melihat atau mendengar sesuatu, kemudian yang diterimanya itu adalah hal yang lainnya gitu. Jadi ya ketika melihat kebaikan, memberikan uang 5.000, yang diterima itu adalah perasaan cinta. Padahal kan bukan perasaan cinta sebenarnya, yaitu hanya kasihan, rasa empati, simpati gitu aja kan sebenarnya gitu. Nah tetapi ada penyimpangannya ada di situ gitu. Ya, proses di dalam diri kita berarti ya itu yang membuat proses di dalam diri kita, dan itu faktornya bisa banyak banget yang bisa membuat kenapa kita punya gangguan pemrosesan informasi gitu. Ya sekali lagi sama mungkin seperti yang obsessive love tadi ya, bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor kognitif, faktor-faktor emosi, atau faktor-faktor kerusakan di otak, cedera itu juga bisa. Dan pada orang-orang yang mungkin sebelumnya sudah memiliki gangguan psikologis nih, misalnya seperti borderline, kemudian obsessive compulsive disorder atau depresi, nah itu dapat semakin memicu gitu, dapat mudah ke-trigger gitu ya. Nah jadi ya arahnya ke situ faktor-faktornya. Oke, menarik ini pembahasan yang cukup berat tapi menarik gitu ya Elis ya, karena di sini aduh maaf sambil batuk. Nggak apa-apa. Ini karena di sini jadi berpikir sih kayak
Terkait tadi kan Elis ada menyebutkan borderline, kemudian compulsive disorder gitu. Nah mungkin dari Sobat Minca yang mendengar ini jangan langsung kayak, ih kok aku banget ya, ini aku banget. Nah sekali lagi itu nggak boleh ya Sobat Minca, karena yang berhak mendiagnosis itu bukan diri kita sendiri, tapi adalah seorang profesional ya Elis ya. Betul sekali. Yes, ini kayak gampangannya kayak aku sakit nih, kayak aku batuk ini. Aku kan nggak tahu nih batuknya karena flu atau batuknya karena alergi mungkin ya. Nah aku nggak boleh juga sebenarnya untuk kayak, wah kayaknya aku karena alergi bunga matahari misalnya, padahal nggak ada bunga matahari sih di sini. Ingatnya bunga matahari aja gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi memang kita harus minta tolong atau kita tuh harus datang ke profesional gitu. Nggak jauh-jauh ya Elis ya, kalau datang ke profesional bisa langsung klik aja di bio Instagram @psikologiindonesia_ gitu. Iya betul banget. Jadi Sobat Minca juga bisa ya Elis ya, kalau misal mau curhat-curhat tentang ini, tentang yang kasus ini atau mungkin topik tentang obsessive love ini ya. Iya betul banget gitu. Oke. Nah mungkin karena pembahasan ini sudah cukup oke nih menurut aku, dan mungkin kalau misal nanti ada pembahasan lanjutan yang dari Sobat Minca pingin untuk dibahas, boleh banget di komen ya Sobat Minca. Nanti pasti kita baca dan mungkin nanti bisa kita kembangkan nih dari tema-tema yang ini. Oke, kalau dari aku sebenarnya pertanyaannya udah cukup sih Elis. Aku udah cukup clear dengan yang udah diceritakan sama Elis, yang udah dikasih tahu ke aku jadi nambah ilmu juga, dan Sobat Minca juga jadi nambah ilmu. Tapi mungkin dari Elis ada yang mau disampaikan dulu nih buat Sobat Minca terkait obsessive love ini gitu, atau mungkin kayak pesan atau saran-saran khusus gitu buat Sobat Minca di rumah. Oke, apa ya pesannya ya? Aduh, ya mungkin pesanku ini aja sih, ketika kita mencintai itu kita harus pakai logika itu aja. Jadi jangan melupakan akal sehat kita gitu. Ketika kita mencintai itu emosinya tinggi banget ya, keterlibatannya. Nah jangan lupa untuk melibatkan juga akal sehat kita supaya ya semuanya seimbang gitu. Oke. Jadi ingat lagunya Agnes Monica ya. Oh iya, coba boleh dinyanyi. Wah, enggak. Kayaknya ketahuan umurnya nih, jadi ya. Ada yang tahu Sobat Minca di rumah, nah mungkin kita seumuran ya Sobat Minca ya, kalau sampai tahu lagunya Agnes Monica yang ini gitu. Mungkin next episode ya kita nyanyi. Tiba-tiba nyanyi deh. Oke, kalau gitu Sobat Minca, ya karena kita sudah sampai di ujung pertemuan kita. Nah, mungkin pesan dari Elis ini juga sangat penting ya, pakai logika nih ketika kita mencintai seseorang. Nah, oke, kalau begitu thank you banget Sobat Minca di rumah udah membersamai aku sama Elis, udah dengerin cerita-cerita kami. Mungkin ada yang sambil mencuci di rumah, atau mungkin ada yang sambil ngerjain tugas, atau ada yang mungkin sambil tiduran. Terima kasih apapun yang Sobat Minca lakukan, apapun yang sedang Sobat Minca kerjakan, semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Menggali makna, memahami diri bersama kami. Bye-bye. Sampai jumpa lagi ya.